Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam channel Pak Ahmad Mengajar ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran matematika dengan materi keliling bangun datar. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bermacam-macam bangun datar, diantaranya ada yang dinamakan segi 4, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 3, dan lain-lain. Tentunya kalian semua masih ingat itu. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang keliling dari bangun-bangun datar. Adapun bangun datar yang akan kita bahas kelilingnya pada pertemuan kali ini adalah bangun persegi panjang, dan bangun segi 3. Baiklah, kita mulai tentang keliling. Apa toh yang dimaksud dengan keliling itu? Keliling artinya adalah jumlah semua ukuran sisi-sisi dari suatu bangun datar. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar-gambar bangun datar berikut. Nah, ini ada bangun persegi. Lah, yang dimaksud dengan keliling tuh bagaimana? Yaitu jumlah ukuran dari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA kembali ke titik A ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan keliling. Demikian juga dengan bangun sebelahnya ini, yaitu bangun persegi panjang. Yang dimaksud dengan keliling persegi panjang adalah dari EF ditambah FG ditambah GH dan ditambah HE. Demikian juga dengan segitiga di sebelahnya, yaitu dari titik IJ ditambah JK ditambah KI, atau segi 3 di sebelahnya lagi, yaitu kelilingnya dari LM ditambah MN ditambah NL. Demikian juga dengan segitiga yang satunya ini, yaitu kelilingnya dari OP ditambah PQ ditambah QO. Nah, itulah yang dimaksud dengan keliling sebuah bangun datar. Nah, untuk bangun datar pertama yang akan kita bahas kelilingnya yaitu bangun persegi. Bangun persegi itu adalah bangun yang mempunyai 4 sisi, di mana panjang sisinya, keempat sisinya ini ukurannya adalah sama. Sebagai contoh, ini ukuran sisinya ada 4 ya. Ini. Masing-masing sisinya adalah, saya hitung satunya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Kesininya juga 5 satuan. Kesininya juga 5 satuan. Yang kesini juga 5 satuan. Lah, bagaimana cara menghitung keliling persegi? Di awal tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keliling adalah jumlah ukuran sisi dari sisi-sisi sebuah bangun datar ya. Nah, contohnya ini. Kelilingnya adalah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini dan ditambah sisi ini. Ya. Jadi kalau dirumuskan, keliling dari persegi itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, kemudian dari penjumlahan itu kemudian dirumuskan. Ini kan penjumlahannya kan ada 4 kali kan, makanya dirumuskan dari keliling persegi, rumusnya adalah 4 kali sisi. Sebagai contoh soal, misalnya sebuah persegi ukuran sisinya adalah 5 cm. Berapa sentimeter kelilingnya?
Ini sebagai contoh, di sini ada sebuah persegi, panjang sisinya katakanlah ini 5 cm, ini juga 5 cm, ini juga 5 cm, ini juga 5 cm. Kita hitung menggunakan rumus ya. Sebelum kita jawab, diketahui sebuah persegi S maksudnya adalah sisi 5 cm. Nah, keliling rumusnya adalah 4 kali S. Nah, kemudian 4 dari mana? 4 dari rumus ini. Nah, ini ya, 4 kali 5. 5 dari mana? 5 dari ukuran sisi persegi. 4 kali 5 ada berapa? 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Jadi di sini diketahui keliling persegi tersebut adalah 20 cm ya. Jelas anak-anak ya. Oke. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah keliling persegi panjang. Bangun persegi panjang itu adalah bangun yang mempunyai 4 sisi, di mana ada 2 pasang sisi yang ukurannya sama ya, contohnya seperti ini. Ini ada 2 pasang, sisi yang panjang dan sisi yang pendek. Sisi yang panjang ini disebut dengan panjang, disingkat dengan P. Ini panjangnya kan ada 2, atas dan bawah ini. Kemudian sisi yang pendek, ukurannya lebih pendek, itu namanya lebar. Lebarnya juga ada 2. Nah, untuk menghitung kelilingnya, ini kan asalnya dari panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar ya. Kalau dirumuskan ditulis seperti ini, panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Nah, selanjutnya panjang lebar kita kurung panjang lebar. Nah, ini panjang lebarnya penjumlahannya ada 2 kali, sehingga rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, sebuah contoh soal misalnya, sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Berapa sentimeter kelilingnya? Nah, untuk menjawab kelilingnya ini kita selesaikan dulu. Diketahui sebuah persegi panjang ya, persegi panjang yang diketahui apa? Yang diketahui adalah panjangnya 8 cm. Lalu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Lebarnya 4 cm. 1 2 3 4. Nah, yang ditanyakan keliling. Nah, jawabnya keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 ini dari rumus ini ya. 8 adalah dari panjangnya, 4 adalah dari lebarnya. Jadi dalam kurung ini kita jumlah dulu. 2 kali ini 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Jadi persegi panjang tersebut yang panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm, kelilingnya adalah 24 cm. Kemudian bangun datar berikutnya yang akan kita bahas kelilingnya yaitu bangun segitiga ya. Nah, bangun segitiga yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita bahas segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi, di mana ketiga sisi tersebut panjangnya adalah sama. Nah, contohnya ini sebuah segitiga yang mempunyai 3 sisi, masing-masing sisi panjangnya 5 cm. Lah, berapa kelilingnya? Kelilingnya adalah dengan
menjumlahkan ketiga sisinya ini. Nah, tiga sisinya masing-masing adalah 5 cm, 5 cm, dan 5 cm. Jadi kelilingnya 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 15 cm. Terus yang berikutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu yang bagaimana tuh? Segitiga yang mempunyai dua dari sisinya itu adalah sama panjangnya. Nah, contohnya ini sebuah segitiga. Ini ada dua sisi yang panjangnya 4 cm. Nah, ini dianggap sebagai kaki, makanya disebut sebagai segitiga sama kaki. Nah, ini masing-masing sisinya 6 cm, 4 cm, dan 4 cm. Terus berapa kelilingnya? Nah, kelilingnya ya kita menjumlahkan ukuran-ukuran ini. 6 cm ditambah 4 cm ditambah 4 cm berapa? Sama dengan 14 cm. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga siku-siku. Lah, segitiga siku-siku itu yang bagaimana toh? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku itu adalah sudut yang tegak lurus. Nah, dalam segitiga siku-siku biasanya itu ada salah satu sisi yang belum diketahui. Nah, contohnya di sini sebuah segitiga siku-siku, sisi yang bawah biasanya disebut alas, ukurannya adalah 6 cm. Nah, yang ke atas atau tinggi 8 cm. Nah, sisi yang miring ini berapa ukurannya? Nah, untuk mencari ukuran sisi yang miring ini kita menggunakan hukum Pythagoras. Ya, hukum Pythagoras itu bagaimana toh? Nah, di sini berlaku ini, sisi yang bawah ini katakanlah sebagai A, sisi yang ke atas disebut B, sisi miring disebut C. Nah, dalam teori Pythagoras berlaku rumus C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, terus untuk mencari C bagaimana? Jadi untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat. A itu kan 6. Berarti di sini 6 kuadrat. Ditambah B kuadrat. B-nya di sini ukurannya kan 8 ya. 6 kuadrat artinya itu 6 kali 6. 8 kuadrat artinya 8 kali 8. Jadi C kuadrat sama dengan 6 kali 6 kan 36. 8 kali 8 sama dengan 64. C kuadrat sama dengan 100. Jadi diketahui C kuadratnya itu sama dengan 100. Terus bagaimana cara mencari C? Untuk mencari C kita mencari akar pangkat 2 dari 100. Kita cari bilangan berapa kali berapa supaya ada 100. Bilangannya harus sama. Nah, di sini ketemunya adalah 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi panjang sisi miring ini adalah 10 cm. Nah, terus berapa kelilingnya? Kelilingnya adalah A tambah B tambah C. A berapa? A 6 cm. B berapa? B 8 cm. C berapa? C tadi sudah kita cari, ketemunya adalah 10 cm. Jadi kelilingnya sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 cm sama dengan 24 cm. Oke, itu dulu anak-anak pembahasan kita tentang keliling bangun datar. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Nah, kalau memang ini bermanfaat, mohon untuk bisa klik tanda like, dan syukur-syukur kalian bisa membagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa memperoleh dari manfaat video ini.
Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol lonceng subscribe supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi bila nanti sewaktu-waktu saya memposting atau menyebarkan video ini. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.